Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Almatiara dari Universitas Said Jakarta ingin menjelaskan tentang teori interaksi simbolik George Herbert Mead. Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan George Herbert Mead. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesama. Teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. Yang pertama, ada individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan termasuk objek fisik atau benda dan objek sosial atau perilaku manusia berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Yang kedua, ada makna adalah produk interaksi sosial. Karena itu, makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Yang ketiga, makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Mead mengambil 3 konsep kritis dari karya bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society, yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah teori interaksionisme simbolik. 3 konsep itu dan hubungan antara ketiganya merupakan inti pemikiran Mead. Interaksionisme simbolis secara khusus menjelaskan tentang bahasa, interaksi sosial, dan reflektivitas. Berikut ada beberapa penjelasan mind, self, and society. Mind atau pikiran. Pikiran, proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu. Pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Jadi, pikiran didefinisikan secara fungsional ketimbang secara substansif. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri, tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Itulah yang kita namakan pikiran. Mead juga melihat pikiran secara pragmatis, yakni pikiran yang melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. Berpikir menurut Mead adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. Yang kedua ada self atau diri. The self atau diri menurut Mead, yaitu merupakan ciri khas dari manusia dan tidak dimiliki oleh binatang. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. Menurut Mead, mustahil membayangkan diri muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Karena itu, ia bertentangan dengan konsep diri yang solier dari Cartesian picture.
The self juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang lain karena adanya sharing of symbol. Artinya, seseorang bisa berkomunikasi, selanjutnya menyadari apa yang dikatakannya dan akibatnya mampu menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan atau mengantisipasi apa yang akan dikatakan selanjutnya. Dalam kehidupan manusia, kemampuan mengantisipasi dan memperhitungkan orang lain merupakan ciri khas kelebihan manusia. Jadi, the self berkaitan dengan proses refleks diri, yang secara umum sering disebut sebagai self-control atau self-monitoring. Melalui refleksi diri itulah, menurut Mead, individu mampu menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka berada, sekaligus menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka berada dari makna dan efek tindakan yang mereka lakukan. Seperti namanya, teori ini berhubungan dengan media simbol, di mana interaksi terjadi. Tingkat kenyataan sosial yang utama yang menjadi pusat perhatian interaksionisme simbolik adalah pada tingkat mikro, termasuk kesadaran subjektif dan dinamika interaksi antar pribadi. Konsep diri terdiri dari dimensi dipertunjukkan sejauh mana unsur diri berasal dari diri sendiri atau lingkungan sosial, dan sejauh mana diri dapat berperan aktif. Dengan demikian, makna dibentuk dalam proses interaksi antar orang dan objek diri, ketika pada saat bersamaan mempengaruhi tindakan sosial. Yang ketiga ada society atau masyarakat. Menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk aku atau me. Menurut pengertian individual ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Secara luas, Mead mendefinisikan pranata sebagai tanggapan bersama dalam komunitas. Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu berdasarkan keadaan itu pula. Terdapat respon yang sama di pihak komunitas. Dalam konsep teori Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dibekali kemampuan berpikir, tidak seperti binatang. Yang kedua, kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. Yang ketiga, dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. Yang keempat, makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi. Kemudian yang kelima, manusia dapat mengubah simbol arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi. Yang keenam, manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan. Dan yang terakhir ada pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan suatu masyarakat. Sekian dari penjelasan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.